Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Istohari dari Wonosobo. Pak Slamet? Ya. Siapa? Slamet siapa? Istohari dari Istohari. Wonosobo. Ya, dari Oh Wonosobo. ya. Monggo Pak Slamet. Ya. Begini Pak Ustaz. Mohon maaf. Mungkin yang akan saya tanyakan ini sudah sering ditanyakan. Yaitu yang pertama, ini ada 4 pertanyaan. Yang pertama yaitu mengenai tentang sholat Jumat. Iya. Misalnya saya dalam keadaan mundur yaitu sakit, kemudian tidak mengikuti Jumatan. Apakah yang saya tanyakan, apakah tetap sholat duhur 4 rakaat atau sholat Jumat 2 rakaat? Karena tidak mendengarkan khutbah, bahkan sholat Jumat itu kan harus mendengarkan khutbah kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu hal yang sama. Misalnya ibu-ibu, kaum ibu itu kan tidak pernah Jumatan misalnya, itu juga apakah tetap melaksanakan sholat duhur 4 rakaat atau sholat Jumat 2 rakaat misalnya di rumah. Kemudian yang ketiga yaitu masalah sholat berjamaah. Misalnya saya gambarkan, misalnya saya sholat berjamaah di waktu sholat subuh, terus saya tidak mendengar bahwa imam membaca surat Al-Fatihah, terus saya hanya mendengarkan bacaan suratan cuma sedikit misalnya. Iya. Terus ikut rukuk, sujud, kemudian ikut salam. Apakah itu merupakan sah atau belum? Itu nanti mohon dijelaskan. Yang terakhir yaitu masalah qashar. Misalnya saya pepergian seperti ini, yaitu sedang qashar atau sholat qashar. Apakah sholat qashar itu, yang maksud saya, sholat qashar itu jarak jauhnya berapa kilo? Dan misalnya saya dari kampung halaman, kemudian sampai tujuan, misalnya itu berapa kilo? Dan sholat qashar itu apakah dijalankan hanya satu hari saja, atau misalnya saya bermusafir 1 minggu atau mungkin lebih? Apakah itu masih boleh sholat qashar atau tidak? Demikian Pak Ustadz. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah khilafiyah. Coba kami jawab dengan singkat ya, biar kita ya tetap on time, inilah. Alal mau'id ya, tetap on time, yaitu jam 11. Yang kira-kira bisa ndak ini? Ini ya, ini untuk kita semuanya. Bukan berarti ini salah, tidak ya. Maka mendengarkan pertanyaan pertama tadi, kita buka hati kita luas-luas, buka pendengaran kita, buka pikiran kita ya. Sehingga biar jelas garis yang diambil oleh MTA, kita sebagai keluarga besar MTA, biar jelas. Pertanyaan pertama dan kedua ini sama. Ini ada 2 pemahaman Bapak. 2 pemahaman ini muncul dari satu hadis yang sama. Bunyi hadisnya, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan. Ini loh. Pak Tekno bisa ditampilkan hadisnya. Kalau tidak bisa saya tulis ya. Hadisnya sama, ada 2 pemahaman. Al-jumu'atu, hakun wajibun.
ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan abdun mamlukun au sobiyun au imra'atun au maridun. Ya, sudah jam 11 ini. Enggak. Hadisnya sama. Dari hadis yang sama ini ya. Jumat itu kewajiban bagi setiap muslim dalam jamaah kecuali 4. Yang pertama budak hamba sahaya. Yang kedua anak kecil. Yang ketiga perempuan, wanita. Yang keempat orang yang sedang sakit. Pendapat pertama mengatakan karena sholat Jumat itu wajib dilakukan dalam jamaah, maka bagi keempat yang diberi rukhsah oleh Nabi ini, dia tidak bisa datang ke jamaah Jumat, maka dia sholatnya tidak sholat Jumat tetapi sholat duhur. Al-Imam An-Nawawi mengatakan seperti itu ya. Karena syarat dari sabda Nabi ini harus fi jama'atin, dalam jamaah. Bagi yang tidak bisa jamaah, maka sholatnya sholat duhur 4 rakaat. Selain itu, landasan dalil bagi pendapat pertama berikutnya, apa yang dilakukan oleh Nabi kita saat wukuf di Padang Arafah pada Haji Wada. Saat itu hari Jumat. Jadi beliau wukuf di hari Jumat. Dan Nabi tidak mendirikan sholat Jumat. Nabi langsung perintahkan pada muadzin untuk adzan, habis itu iqomah. Kemudian Nabi sholat 2 rakaat. Habis itu iqomah lagi, Nabi sholat asar 2 rakaat. Artinya saat Nabi wukuf di Padang Arafah hari Jumat itu, Nabi mendirikan sholat jamak qashar. Ini pendapat pertama. Oh, berarti kalau itu bisa dikosor, bisa dijamak, berarti bagi yang dikecualikan ini, kalau tidak bisa mendatangi Jumat, maka dia boleh dan harus sholat duhur 4 rakaat, bisa dijamak, bisa dikosor kalau pas musafir. Ini pertama. Yang kedua, Imam Asy-Syakir mengatakan Jumatnya tetap wajib bagi keempatnya. Yang tidak wajib itu jamaahnya bagi keempat ini loh. Lah budak bahasa ya, bagaimana bisa mendatangi sholat Jumat berjamaah? Wong hidupnya tergantung tuannya. Carane arep ambekane kudu seizin tuannya.
perempuan seringkali mendapat rukhsah dari agama ini. Sekarang perempuan sibuk di rumah, punya anak kecil, ngurusi rumah, bagaimana bisa mendatangi sholat Jumat? Maka pendapat kedua mengatakan sholat Jumatnya tetap wajib. Yang tidak wajib bagi keempatnya adalah jamaahnya, fi jamaatinnya yang tidak wajib. Maka ketika tidak bisa mendatangi jamaah Jumat, bagi keempat ini tetap sholat Jumat, yaitu 2 rakaat meski sendirian. Kenapa? Karena sholat Jumat itu sholat mustaqillah, sholat yang berdiri sendiri, bukan sebagai pengganti duhur. Selain itu, kalau sholat selain Jumat itu sah dilaksanakan sendirian, kenapa tiba-tiba sholat Jumat tidak sah dilaksanakan sendirian? Bagi keempatnya ini loh, kalau sholat Jumat itu tidak sah sendirian, ya tentunya sholat-sholat yang lain, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, juga tidak sah dilaksanakan sendirian. Kenyataannya sholat wajib yang lain juga sah dilaksanakan sendirian, meskipun pahalanya hanya 1. Kenapa tiba-tiba sholat yang pekanan ini di hari Jumat bagi keempat yang memang ada udzur syar'i tadi menjadi tidak sah sholat sendirian 2 rakaat? Kenapa harus jadi duhur 4 rakaat? Sedangkan sholat Jumat ini sholat mustaqillah, sholat yang perintahnya berdiri sendiri, tidak sebagai pengganti duhur. Dan ini sebagai azimah, hukum asal, perintah asal. Perintah asalnya kalau sholat siang hari di hari Jumat itu sholat Jumat, itu perintah asalnya. Dan sejak awal disyariatkan Jumat itu ya rakaatnya 2. Maka bagi yang punya udzur ini tetap sholat Jumat 2 rakaat meski sendirian. Adapun apa yang dilakukan oleh Nabi itu bertepatan, itu khususiyah, kondisi khusus karena bertepatan dengan haji akbar. Haji akbar itu haji yang wukufnya jatuh pada hari Jumat, maka itu disebut haji akbar. Lah nanti kalau kita haji dan wukufnya tepat di hari Jumat, niscaya tidak didirikan sholat Jumat di sana, akan didirikan sholat jamak qashar, zuhur dan asar. Dan itu kejadian khusus, khususiyah, kondisinya khusus, haji akbar. Selain itu Bapak Ibu, masalah sholat ini masalah yang sangat prinsip. Tidak mungkin Nabi membiarkan begitu saja sesuatu yang paling prinsip. Dan tidak ada perintah dari Nabi bagi yang punya udzur ini untuk fasollu duhron. Tidak ada perintah Nabi yang seperti itu. Bagi keempatnya ini fasollu duhron, tidak ada perintah Nabi yang sorih seperti itu. Selain itu pula, dulu ketika turun hujan lebat, Nabi dawuh pada muadzin beliau untuk menyeru shollu fi rihalikum, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Nabi kita tidak dawuh shollu fi rihalikum duhron, sholatlah duhur di rumah-rumah kalian. Tidak ada dawuh Nabi yang sorih seperti itu. Tapi dawuh Nabi hanya sebatas shollu fi rihalikum. Kenapa tidak ada
dawuh dari Nabi bagi keempatnya ini untuk sholat duhur, karena sholat Jumat pada waktu itu rakaatnya sudah ma'ruf di tengah-tengah kaum muslimin, yaitu 2 rakaat. Maka Nabi tidak dawuh shollu fi rihalikum duhron, sholatlah kalian di rumah kalian sholat duhur. Nabi tidak dawuh itu. Kalau ada dawuh itu, niscaya kaum muslimin tahu, oh sholat duhur berarti 4 rakaat. Karena tidak ada dawuh yang sharih, yang tegas, maka yang diambil adalah perintah asal, yaitu Jumat 2 rakaat. Ini 2 pendapat. Amrun mukhayyar, silahkan dipilih. Karena semuanya berlandaskan dalil yang sama, dalilnya ini. Lah kita milih yang mana? Kita milih yang kedua, tetap sholat Jumat 2 rakaat. Kenapa? Karena tidak ada yang sharih dari Nabi untuk kita sholat duhur bagi 4 yang punya udzur ini. Maka tetap kita ke perintah asal, yaitu sholat Jumat 2 rakaat. Pendapat pertama yang duhur itu juga pendapat dari Al-Imam An-Nawawi. Yang kedua juga pendapat dari Imam Asyakir. Ya kita pilih kedua, karena bukan berarti yang pertama salah, bukan. Kita pilih yang kedua karena memang tidak ada perintah sharih dari Nabi untuk keempatnya sholat duhur. Karena tidak ada perintah sharih, ya yang kita pegang perintah asal. Oh, kalau begitu MTA ini lebih tahu dari Imam Nawawi. Bukan begitu ya. Mohon, maka kami mengajak mari buka hati. Lah kita dibanding beliau ya tidak ada apa-apanya no kita. Wong beliau itu yang mensyarah Sahih Muslim kok. Tentu beliau sangat paham. Tapi yang namanya pendapat boleh diambil, boleh tidak, kecuali sahibu hadal qabr, kecuali pendapat orang yang ada di dalam kubur ini. Siapa? Nabi, Rasulullah. Kalau itu dari Rasul, sudah, pendapat-pendapat yang lain gugur. Yang diikuti apa yang dibawa dan ditinggalkan oleh Nabi kita. Nih Bapak ya, sehingga panjenengan dan yang dikecualikan ini, yang ada udzur ini, sholatnya tetap sholat Jumat 2 rakaat. Kemudian pertanyaan ketiga, karena kedua tadi juga sama, ibu-ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu MTA kuwi sakarepe dhewe mosok salat Jumat tok sing ra iso jamaah kok tetep dhewean 2 rakaat. Nah, kita jelaskan, kita juga mengambil, kita baca syarah, baca kitab dan lain sebagainya. Ketemulah 2 pendapat itu. Nah, kita condong kepada yang kedua, tetap sholat Jumat 2 rakaat. Makmum tidak jelas ketika mendengar imam membaca Al-Fatihah, tapi sepotong-potong mendengar surat, terus kemudian ikut rukuk, sujud dan lain sebagainya. Besok lagi Bapak. Ya, waktu itu belum tahu, insya Allah sholatnya juga tetap sah waktu itu. Tapi besok lagi, kalau kita bermakmum dalam sholat jahriyah, sholat jahar, kalau kita tidak mendengar imam baca Fatihah sayup-sayup, atau mungkin mike mati, kadang hidup kadang mati, yang kita lakukan baca sendiri, baca Fatihah sendiri, meskipun nanti kemudian mike hidup kita dengar lagi lah. Saat dengar lagi, ya sudah, dengarkan. Mungkin tempatnya jauh, sayup-sayup, nggak patek cetok, atau karena memang mic-nya sedang bermasalah, suaranya kurang begitu jelas, maka yang kita lakukan baca sendiri.
Karena kalau kita tidak dengar jelas begitu, berarti kita belum punya Fatihah. Sedangkan Nabi kita bersabda, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Bacaan Fatihah ketika jahar yaitu mendengarkan istima' wal insot. Al-istima' wal insot, mendengar dan memperhatikan bacaan imam. Ketika sir, baca sendiri. Besok lagi baca sendiri kalau tidak jelas begitu. Terus sholat qashar jaraknya berapa kilo? Kita lihat praktek Nabi. Nabi pernah bepergian dari Madinah ke Mekah. Ketika di Madinah, beliau sholat zuhur 4 rakaat. Kenapa? Karena Madinah itu daerah iqomah beliau, tempat mukim beliau. Belum sampai ke Mekah, baru sampai Dzul Khulaifah sudah masuk waktu asar. Ketika masuk waktu asar, beliau berhenti istirahat di Dzul Khulaifah, dirikan sholat asar 2 rakaat. Jarak antara Madinah dan Dzul Khulaifah itu kurang lebih 6 mil. 6 mil itu kira-kira 12 kilo. Kalau panjenengan tanya minimal jarak, berdasar praktek Nabi dari Madinah ke Dzul Khulaifah itu jaraknya 6 mil, kira-kira 12 kilo. Anasin, dari Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat dhuhra bil Madinati arba'an. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat zuhur di Madinah 4 rakaat. Wa shallal asra bidzil hulaifati raka'ataini. Dan beliau sholat asar di Dzul Khulaifah 2 rakaat. Artinya di Dzul Khulaifah itu dikosor. Harusnya 4 tapi Nabi kosor 2 rakaat. Lah, jarak antara Madinah dan Dzul Khulaifah ini sittatu amyal, yaitu 6 mil. 6 mil itu kira-kira 12 kilo. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 480. Jadi minimal 12 kilo Bapak. Tapi keluar dari daerah iqomah, bukan mau muter-muter ning kampunge. Lah kita muter-muter kampung itu ya bisa punjul dari 12 kilo, lihat speedometer ini. Tapi memang niat tujuan untuk safar keluar dari daerah iqomah, keluar dari daerah mukim. Minimal jaraknya 12 kilo. Dalilnya ini tadi ya. Riwayat Muslim juz 1 halaman 480. Ya. Terus